Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Syafitri dari kelompok 10 bersama dengan teman saya Ima Fatmawati dan juga Kirana Asih. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibrahim Bali Pamungkas ST MM Mkom selaku dosen pembimbing di mata pelajaran akuntansi bisnis komputer. Di sini kami akan membacakan tentang penelitian kami tentang pengangguran yang ada di Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan membacakan tentang latar belakang pengangguran yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya sebagai masalah sosial dan ekonomi yang menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk juga Indonesia yang sedang kita bahas sekarang. Baik, isu ini memiliki dampak yang luas tidak hanya terhadap individu yang mengalaminya, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Tingginya tingkat pengangguran seringkali mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang dapat disediakan oleh pasar. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah pengangguran meliputi pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau yang disebut skill mismatch. Lalu ada perubahan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, serta kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga memperburuk situasi ini, yaitu menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan finansial hingga harus mengurangi jumlah pekerja atau bahkan menghentikan operasinya. Selain itu, pengangguran juga memiliki dampak serius termasuk peningkatan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan potensi munculnya masalah sosial lainnya seperti kriminalitas dan kesehatan mental. Selain itu, tingginya angka pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya daya beli masyarakat serta menurunnya kontribusi tenaga kerja terhadap produksi nasional. Dengan tujuan dari penelitian itu yaitu untuk satu, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua, menganalisis dampak pengangguran terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengevaluasi peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi pengangguran. Empat, merumuskan strategi yang efektif untuk mengurangi pengangguran, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti perubahan teknologi dan globalisasi. Dan yang terakhir yaitu mengkaji peran pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana dampak pengangguran terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, apa saja faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Dan yang ketiga, sejauh mana keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir, strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi pengangguran, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti perubahan teknologi dan globalisasi. Saya akan membahas mengenai penyebab utama pengangguran di Indonesia. Yang pertama, ada kesenjangan keterampilan atau skill gap. Skill gap yaitu banyak lulusan pendidikan formal yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, teknologi, dan transformasi digital, menciptakan pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan spesifik, sementara pendidikan tradisional belum sepenuhnya beradaptasi. Dua, ketimpangan wilayah. Daerah dengan infrastruktur yang terbatas cenderung memiliki angka pengangguran lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Tiga, yaitu adanya pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pengangguran terutama di sektor informal dengan banyaknya usaha kecil yang terpaksa tutup. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pengangguran. Upaya pertama yaitu mengenai pemerintah. Pemerintah mengadakan program pelatihan kerja berbasis teknologi dan memperluas infrastruktur pendidikan vokasi. Dua, dalam bidang sektor wisata. Dalam sektor wisata, baiknya berinvestasi dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja internal melalui pelatihan.
ketiga, meningkatkan keterampilan mandiri melalui platform daring seperti Coursera, LinkedIn, Learning, dan lainnya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi atau teknologi yang menyebabkan keterampilan pekerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Contoh, pekerja di industri manufaktur kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. 2. Pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi saat individu berada dalam masa transisi antara pekerjaan lama ke pekerjaan baru. Yang ketiga ada pengangguran siklikal atau yang biasa disebut dengan konjunktural. Pengangguran disebabkan oleh siklus ekonomi saat resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Contohnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan saat perusahaan tutup selama krisis ekonomi, contohnya pada saat COVID-19. Berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja. Contohnya yaitu mahasiswa lulusan universitas yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Yang kedua yaitu setengah menganggur atau underemployment. Underemployment adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung atau disguised employment. Terjadi ketika terlalu banyak tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh lebih sedikit orang. Contohnya yaitu keluarga petani yang memiliki lebih banyak pekerja daripada yang dibutuhkan. Ini persentase pengangguran pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terlihat grafik tersebut di samping, yaitu tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,91% menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 5,32%. Jumlah pengangguran pada Agustus 2024 adalah sekitar 7,47 juta orang, dengan peningkatan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan sektor formal dan informal. Peran pemerintah dan masyarakat mengenai pengangguran. Di sini kita ada dua antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, penyediaan pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan keterampilan. Pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dan peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Dan yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Mendorong investasi, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang menarik investasi dalam negeri dan asing untuk membuka lebih banyak lapangan kerja. Lalu ada proyek infrastruktur. Melalui proyek pengembangan infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan pekerjaan sementara maupun jangka panjang. Dan yang ketiga, mendukung UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, memberikan kemudahan dalam akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pemasaran untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat meningkatkan keterampilan dan kompetensi, mengikuti pelatihan. Di sini individu dapat berproaktif mengikuti pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan pendidikan. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Yang kedua, berperan aktif dalam menciptakan peluang usaha. Berwirausaha, masyarakat dapat menciptakan usaha kecil yang tidak hanya mendukung ekonomi keluarga, tapi juga membuka lapangan kerja baru. Lalu mendukung usaha lokal, membeli produk dan jasa usaha UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 3. Mendukung pendidikan dan pelatihan, berinvestasi dalam pendidikan. Masyarakat dapat mendukung pendidikan anak-anak mereka agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Lalu ada volunteering, berkontribusi sebagai sukarelawan untuk mengejar keterampilan kerja bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dan yang keempat,
memanfaatkan teknologi digital, freelancing menggunakan platform digital untuk mencari pekerjaan atau menawarkan layanan berbasis keterampilan. Dan ada pemasaran online menggunakan media sosial untuk marketplace untuk menjual produk dan jasa secara luas. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat beberapa perkembangan signifikan terkait pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2024 mencapai 4,91%, setara dengan 7,47 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,41 poin dibanding Agustus tahun 2023. Distribusi pembangunan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki tercatat 4,90%, sedikit lebih rentan dibanding perempuan yang 4,92%. Kedua angka ini mengalami penurunan dibanding Agustus pada tahun 2023. Perbandingan perkotaan dan perdesaan besar 3,67%. Kedua wilayah menunjukkan tren penurunan TPT dibanding tahun sebelumnya. Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding tren pendidikan lainnya. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, ketimpang wilayah, dan dampak dari transformasi teknologi, serta pandemi. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Transformasi digital dan otomatisasi tidak menciptakan peluang baru, namun juga menghapus banyak pekerjaan tradisional. Perlu pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, dengan fokus dan meningkatkan keterampilan dan investasi di sektor produktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.